Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kita kembali diizinkan untuk kita bersama-sama walaupun di rumah masing-masing untuk kita akan beribadah secara online. Kita percaya bahwa ini semuanya tidak akan mempengaruhi kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa ibadah kita adalah ibadah yang diberkati. Kita percaya bahwa ibadah kita adalah ibadah yang diurapi. Oleh karena itu, sebelum kita akan memulai, mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami semuanya. Pada hari ini, kami hendak memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan beracara, biarlah Engkau akan mengurapi, Engkau akan memberkati setiap kami semuanya. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Dan kami juga sangat percaya setelah ibadah ini, kami adalah orang-orang yang diubahkan. Kami adalah orang-orang yang diurapi. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan ya Tuhan. Karena Engkau ada atas setiap kehidupan kami semuanya. Ini hati kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya undang untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Untuk kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah, Tuhan Mazmur kita, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku dengan sukacita naikkan pujian di hadapan Tuhan, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih Tuhan tidak akan pergi daripada setiap kehidupan kita. Oleh karena itu selalu melekat kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab
Haleluya, puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Tahun ini mari kita izinkan Tuhan yang berjalan di depan kita. Karena ketika kita melekat kepada Tuhan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Berjalanlah di depanku dan untukku, di setiap langkahku ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, yang ku bawakan. Syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Lebih lagi katakan bersama-sama. Semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita akan memegang firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Percaya bahwa tahun ini ada tahun kesempatan yang luar biasa. Ketika kita melekat kepada Tuhan, ada anugerah yang besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan segenap hati katakan bersama-sama, bersama-Mu ya Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami persembahkan dengan segala persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu pada hari ini. Sebagai satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan melalui pujian, penyembahan yang kami naikkan, yang kami persembahkan kepada Tuhan. Sebab kami tahu Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu bersama kami, dan kami membuktikan sampai minggu ini apa yang kami alami dalam hidup kami dan keluarga kami, itu yang menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu itu selalu ada di atas hidup kami dan keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami sediakan bejana kami yang kami kosongkan untuk Kau penuhi, Kau limpahi dengan kebenaran-Mu. Sehingga melalui kebenaran-Mu ini kami mendapat tuntunan-tuntunan ilahi dalam kami menjalani hidup di tahun yang baru ini. Dan kami percaya Allah sedang menuntun kami kepada rancangan yang indah. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Rancangan yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya tuntunan itu ada di dalam kebenaran-Mu. Kami siapkan hati kami menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dengan sukacita kita jumpa kembali di minggu ini, dan kami selalu berdoa untuk saudara dimanapun saja berada, bahwa setiap saudara selalu diberikan kesehatan, perlindungan, penyertaan dari Tuhan dalam hidup saudara dan keluarga saudara. Minggu yang lalu kita telah mendengar sebuah kebenaran firman Tuhan tentang ada banyak orang yang telah menerima janji Tuhan, baik melalui firman yang kita dengar, atau melalui pembacaan firman Tuhan, atau melalui nubuatan dari seorang hamba Tuhan. Namun kenyataannya sebagian besar dari kita yang telah menerima janji Tuhan tersebut tidak mengalami seperti yang Tuhan janjikan. Tetapi banyak di antara kita dibawa dalam
jalan yang berlawanan dari janji Tuhan tersebut. Seperti halnya kemarin saya memberikan contoh kehidupan Yusuf. Setelah Yusuf mendapat mimpi bahwa ia akan menjadi orang yang terhormat melebihi saudara-saudaranya, bahkan ayah ibunya. Maka apa yang terjadi, saudara? Setelah pernyataan mimpinya itu, ia langsung dibawa ke tempat yang bukan seperti mimpinya itu. Ia justru dibuang ke sumur karena saudara-saudaranya benci kepada dia. Tidak berhenti di situ, ia dijual jadi budak. Masih belum berhenti pencobaan yang ia alami. Setelah ia jadi budak, ia difitnah oleh istri tuannya. Sehingga ia dijebloskan dalam penjara oleh tuannya. Minimal ada 5 pintu besar yang telah menjadi penghalang untuk Yusuf dapat menerima janji Tuhan itu. Ada 5 pintu besar yang menjadi penghalang untuk Yusuf dapat menerima janji Tuhan itu. Yang pertama, pintu kematian. Yaitu, pintu kematian ini, yaitu Yusuf mau dibunuh saudara-saudaranya. Yang kedua, pintu budak. Haknya telah hilang sebagai orang merdeka. Ketiga, ada pintu yang namanya fitnah, dihancurkan reputasi Yusuf. Kelima, keempat, yaitu pintu narapidana, predikat sebagai orang jahat. Dan yang terakhir, pintu yang kelima, pintu yang tertutup, yaitu dilupakan dengan orang yang telah ditolongnya. Namun saudara lihat, pintu-pintu itu akhirnya dapat dilewati oleh Yusuf sehingga Yusuf benar-benar mengalami janji Tuhan tersebut. Bahwa dia menjadi orang yang terhormat melebihi saudara-saudaranya bahkan ayah ibunya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadikan Yusuf dapat mengalami janji Tuhan yang luar biasa itu? Firman Tuhan minggu lalu memberikan kepada kita keberhasilan Yusuf itu dapat mengalami janji Tuhan itu, yaitu karena ada kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan yang tidak terbatas. Kasih karunia dari Tuhan dan perkenanan dari Tuhan itulah yang menjadikan Yusuf mendapat kesanggupan dan kemampuan ilahi. Ini yang menjadikan Yusuf selalu dapat bertahan dalam menghadapi situasi yang harus dia lewati satu persatu sampai ia menerima janji Tuhan itu. Tanpa kemampuan dan kesanggupan ilahi, Yusuf tentu tidak mampu dapat menjalani hidup sebagai budak. Sebagai orang muda yang difitnah, kemudian masuk penjara, lalu dilupakan orang yang ditolongnya, bukan hal yang mudah bagi Yusuf kalau Yusuf tidak ada kemampuan atau kesanggupan ilahi. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan akan mengajarkan, menunjukkan kepada kita tentang keberhasilan Yusuf dalam mengalami janji Tuhan yang kedua. Yang pertama, karena ada kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Yang kedua, hari ini kenapa Yusuf bisa berhasil dapat mengalami janji Tuhan tersebut? Bagian yang kedua yaitu karena Yusuf hidup di dalam koridornya Tuhan. Merupakan hal yang mudah untuk kita mengatakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Merupakan hal yang mudah ketika kita mengatakan memang Tuhan itu bersama kita. Bersama kita, buktinya saya mengalami penggenapan janji Tuhan. Memang merupakan pernyataan yang mudah ketika kita mengatakan memang Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Saat yang hal-hal yang baik itu terjadi dalam hidup kita. Namun merupakan hal yang sukar untuk kita mengatakan saya percayakan penyertaan Tuhan sekalipun sekarang ini janji Tuhan itu jauh daripada saya. Merupakan hal yang sangat sukar untuk kita mengatakan saya tetap bersuka cita akan Tuhan sekalipun sekarang ini apa yang Tuhan janjikan tentang pemulihan keluarga saya, ekonomi saya, kesehatan saya, keadaan saya sedang terbalik, sedang berlawanan dengan janji Tuhan itu.
Bukan hal yang mudah untuk memahami bahwa Tuhan itu tetap bersama kita di saat kita dalam keadaan terpuruk. Dalam keadaan kita sedang mengalami berantakan rumah tangga kita. Dalam keadaan minus kekurangan. Dalam keadaan kita jatuh. Dalam keadaan kita lemah atau sakit. Dalam keadaan kita ditinggalkan oleh orang-orang dekat kita. Bukan hal yang mudah di saat kita sedang di lembah penderitaan untuk mengatakan Tuhan itu tetap bersama kita. Banyak kali kita tidak mengerti di saat-saat kita sedang dihadapkan jalan-jalan yang gelap. Apakah benar? Apakah benar Tuhan itu bersama kita? Apakah benar bahwa sejak kita mendapatkan janji Tuhan itu, saat itu juga segala kasih karunia dan perkenanan Tuhan dan pengurapannya itu ada di atas kita. Sehingga jalan-jalan yang sedang kita lewati sekarang ini pasti akan membawa kita sampai kepada janji Tuhan itu. Apakah benar kita mempercayai bahwa sekalipun kita sekarang ini jauh dari janji Tuhan, tetapi sesungguhnya kita tetap ada dalam koridornya Tuhan. Saudara berbicara tentang koridor, apa arti kata koridor itu? Apa pengertian kita tinggal dalam koridornya Tuhan? Kata koridor itu dalam kamus bahasa Indonesia diartikan seperti ini. Koridor adalah sebuah lorong yang menghubungkan dari gedung yang satu ke gedung yang lain. Sebuah lorong yang menghubungkan dari gedung yang satu ke gedung yang lain. Koridor itu apa? Koridor adalah sebuah jalan yang sempit, yang panjang, yang mungkin menghubungkan antara dua negara. Jadi tanpa ada lorong itu, tidak akan pernah ada jalan yang dapat menghubungkan antara gedung yang satu dengan gedung yang lain. Tanpa ada koridor itu, lorong itu, tidak ada jalan yang menuju kepada negara satu ke negara yang lain. Betapa pentingnya kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Karena jalan-jalannya Tuhan akan membawa kita kepada masa depan yang Tuhan janjikan. Mari kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam terjemahan lain ditulis seperti ini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Terjemahan lain menulis seperti ini. Sebab pemikiranku tidak sama dengan pemikiranmu. Dan jalanmu bukan jalanku. Nah saudara, seringkali apa yang menjadi pemikiran kita, kalau jalan-jalan dari Tuhan itu pasti selalu lancar. Bisnis lancar, semua keadaan baik, kesehatan baik, rumah tangga baik, ya apapun yang dikerjakannya berhasil. Jadi gambaran jalan-jalan Tuhan itu dalam pemikiran kita selalu lancar, selalu mulus, tidak ada tikungan-tikungan, tidak ada belokan, tidak ada naik, tanjakan, tidak ada menurun, tapi jalan yang rata, pokoknya semua baik. Kita berpikir jalan dari Tuhan itu selalu baik, baik. Tetapi apa yang ada dalam pemikiran kita itu selalu berbeda dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Alkitab mengatakan perbedaannya jauh sekali antara langit dan bumi. Untuk dapat kita memahami jalan-jalannya Tuhan, saat kita dibawa berjalan dalam koridornya Tuhan, pikiran kita itu harus kita selaraskan. Saya ulangi, harus kita selaraskan dengan pikirannya Tuhan. Pikiran kita harus kita selaraskan dengan rancangan Tuhan. Kita tidak boleh punya rancangan sendiri. Tapi ketika kita berjalan dalam koridornya Tuhan, jalan yang menghubungkan kepada janji Tuhan itu, maka kita harus menselaraskan pikiran kita dengan cara Tuhan berpikir, dengan rancangan Tuhan. Maka kita pasti akan dituntun menuju sesuai dengan yang Tuhan janjikan kepada kita. Sekalipun
Kita harus berjalan seakan-akan sepertinya jauh dari janji Tuhan tersebut. Tetapi sesungguhnya kita sedang dituntun menuju kepada apa yang Tuhan janjikan. Kita coba lihat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara lihat ini, di mana rancangan-rancangan Tuhan itu yang harus kita selami adalah rancangan Tuhan. Sekalipun kita dibawa dalam koridornya Tuhan, sesungguhnya koridor Tuhan itu akan menuntun kita kepada janji Tuhan. Sekalipun itu tidak sesuai dengan pemikiran kita, tapi sesungguhnya koridor Tuhan itu adalah jalan menghubungkan kita kepada janji Tuhan itu. Mari saya tunjukkan dalam kehidupan Yusuf. Sekalipun Yusuf ketika jadi budak seakan-akan hidupnya itu sangat jauh dengan janji Tuhan. Hidupnya itu sangat jauh dengan mimpi yang dia terima dari Tuhan. Namun sesungguhnya Yusuf sedang hidup dalam ruang koridornya Tuhan. Artinya Yusuf sedang ada dalam jalur lorong yang sedang menghubungkan, mengoneksikan hidupnya kepada penggenapan janji Tuhan tersebut. Coba saudara perhatikan, siapa yang membeli Yusuf ketika jadi budak? Adalah seorang tuan yang namanya Potifar. Tuan ini namanya Potifar yang membeli Yusuf sebagai budak. Siapa Potifar itu? Potifar itu adalah pegawai istana Raja Firaun. Potifar itu adalah pengawal raja. Artinya punya kedudukan yang tinggi di istana Raja Firaun. Gara-gara Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail untuk dijadikan budak, maka sekarang ia berada di salah satu rumah seorang pegawai istana Firaun sebagai budak. Pertanyaannya adalah, kenapa harus Potifar yang membeli Yusuf? Apakah pada waktu itu tidak ada tuan-tuan yang lain selain Potifar sebagai orang-orang yang membeli budak? Saya katakan banyak, tentunya banyak sekali tuan-tuan pembeli budak selain Potifar. Namun sekarang kita dapat melihat, kenapa harus Potifar yang membeli Yusuf? Padahal Potifar itu adalah pegawai istana Raja Firaun. Saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara sekarang ini, lihatlah. Ketika seseorang itu sudah mendapat janji dari Tuhan, ketika seseorang itu hidup berpegang pada janji Tuhan, maka orang itu pasti akan ditempatkan oleh Tuhan berjalan dalam koridor Tuhan. Yaitu sebuah lorong yang akan menghubungkan orang itu kepada penggenapan janji Tuhan itu. Nah, lorong atau koridornya Tuhan ini harus dilewati orang ini. Seperti Yusuf, lorong koridornya Tuhan ini harus dilewati Yusuf menuju kepada janji Tuhan tersebut. Lorong-lorong itu apa saja? Yang pertama, ia harus melewati yang namanya koridor atau lorong dibenci oleh saudara-saudaranya. Ini lorong yang harus dilewati Yusuf. Menuju penggenapan janji Tuhan itu, dia tidak boleh melewati lorong yang lain. Lorong yang pertama yang harus dilewati adalah dibenci oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, ia harus melewati namanya koridor atau lorong direndahkan sebagai budak. Yang ketiga, ia harus melewati koridor atau lorong difitnah oleh majikannya. Yang keempat, ia harus melewati koridor atau lorong dipenjara bukan karena kesalahan yang ia buat. Yang kelima, ia harus melewati lorong atau koridor dilupakan orang yang ditolongnya dalam penjara. Sepertinya masalah yang dialami Yusuf bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Sepertinya perjalanan hidupnya itu semakin jauh dari janji Tuhan itu. Semakin jauh. Jadi budak aja sudah jauh jadi janji Tuhan, apalagi jadi narapidana. Sekarang sudah dilupakan dengan orang yang ditolongnya. Sudah sangat jauh dari janji Tuhan perjalanan hidup Yusuf itu. Namun saudara,
Ya, lihat ini. Namun kepada saudara yang saya mau katakan, kepada saudara yang sedang ada dalam lorong yang sepertinya jauh dari janji Allah. Bagi saudara yang sedang ada dalam lorong sepertinya jauh dari janji Allah, dengarkan firman Tuhan hari ini. Saya mau perkatakan, jangan terburu-buru mengambil suatu pemikiran yang salah atau keputusan yang salah. Sebab lorong-lorong tersebut yang sedang saudara dan saya lalui, dengarkan ini, itu adalah jalur yang sedang Allah sediakan untuk membawa kita menuju kepada janji Tuhan itu. Lorong-lorong inilah adalah cara Allah mengoneksikan saudara dan saya menuju kepada penggenapan akan janjinya. Dan lorong-lorong yang makin lama makin mendekat dengan kita ini adalah lorong-lorong mendekatkan kita kepada janji Tuhan. Itu adalah jalan-jalan Allah yang disediakan kepada kita untuk memperoleh masa depan kita. Dengarkanlah perkataan firman Tuhan ini. Tidak ada satupun yang salah dalam Allah menuntun Yusuf melalui lorong tersebut sekalipun Yusuf tidak memahaminya. Saya mau katakan, tidak ada yang salah, Allah sedang menuntun kita masuk dalam koridornya, ya, sebab Allah sedang membawa kita kepada janjinya sekalipun kita tidak memahaminya. Sekarang dengan jelas sekali kita dapat melihat bahwa jalan menjadi budak itu justru mendekatkan Yusuf kepada janji Tuhan. Karena ia telah menjadi budak pegawai istana Firaun. Betul atau tidak? Jalan menjadi budak itu adalah jalan mendekatkan Yusuf kepada janji Tuhan. Karena dia menjadi budak dari seorang pegawai istana Firaun. Yang kedua, difitnah dan dipenjara itu justru itu lorong untuk Yusuf semakin dekat lagi dengan janji Tuhan. Semakin dekat lagi dengan janji Tuhan. Gara-gara difitnah dan dipenjara. Karena penjara itu tempat bangsawan-bangsawan, raja-raja yang bersalah dipenjara di situ. Jadi penjara dan fitnah itu adalah lorong untuk Yusuf semakin dekat dengan janji Tuhan. Karena ia semakin dekat dengan istana. Karena di dalam penjara itulah ia bertemu dengan juru roti dan juru minum. Dan ketika ia dapat mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minum itu saatnya sudah tiba bagi Yusuf mengalami penggenapan dari janji Tuhan itu. Nah, saudara lihat ini. Semua perjalanan hidup Yusuf yang semakin hari semakin kesana seakan-akan semakin jauh dari janji Tuhan. Ternyata kenyataannya Tuhan sedang membawa Yusuf semakin dekat dengan apa yang Tuhan janjikan. Demikian pula Allah punya cara tersendiri untuk membawa kita mengalami janjinya, saudara. Semua perjalanan Yusuf yang secara pandangan manusia penuh dengan penderitaan, penuh dengan hal yang menyakitkan. Justru itu jalan pintas untuk Yusuf mengalami janji Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau kita telah memutuskan untuk hidup berpegang pada janji Tuhan. Kalau kita telah memutuskan untuk hidup berpegang pada janji Tuhan, maka Tuhan pasti akan membawa kita masuk dalam koridornya Tuhan. Ingat ya, koridornya Tuhan itu apa? Koridornya Tuhan adalah sebuah lorong yang menghubungkan dari sebuah janji yang tadinya masih ada di alam roh, akan dinyatakan dalam alam nyata kita. Koridornya Tuhan itu adalah yang tadinya sebuah mimpi, hanya cita-cita. Tuhan akan membawa kita menjadi kenyataan. Jadi setiap kita harus tahu jalan-jalannya Tuhan ini. Dan kalau kita sudah memutuskan hidup berpegang pada janji Tuhan yang sudah kita dengar, maka sekalipun kita dibawa ke lorong-lorong Tuhan yang gelap, dengarkan ini, jangan takut, jangan cemas, jangan putus asa, jangan ngomel, jangan menyerah kalah. Karena selama kita berjalan dalam koridornya Tuhan, ada 7 hal
yang akan kita alami sama persis dialami oleh Yusuf. Selama kita berjalan dalam koridornya Tuhan, ada 7 hal yang akan kita alami sama persis seperti yang dialami Yusuf. Yang pertama, lihat ini. Selama kita berjalan dalam koridornya Tuhan, yang pertama, Tuhan itu tetap berserta kita. Yang kedua, kasih setia dan rahmat-Nya selalu dilimpahkan atas kita. Dan yang ketiga, selama kita berjalan dalam koridornya Tuhan, kita pasti akan berhasil di setiap lorong yang kita lewati. Dan yang keempat, Tuhan akan menjaga kita dan melindungi kita di setiap lorong yang harus kita lewati. Dan yang kelima, hikmat dan pengurapan Tuhan itu selalu bekerja di atas kita. Dan yang keenam, karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita akan muncul secara maksimal saat kita ada di lorong-lorong yang sedang kita lalui. Dan yang terakhir, kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan akan memampukan kita melewati lorong-lorong tersebut sampai kita tiba di ujung lorong tersebut. Dan tiba-tiba kita dapat mengalami penggenapan dari apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf, hanya dalam hitungan menit. Lebih kurang 30 menit, Yusuf masih pakai pakaian narapidana. Hanya waktu hitungan menit, dalam waktu hitungan menit, Yusuf masih pakai pakaian narapidana. Saat itu dilepas, kemudian berganti dengan pakaian kebesaran. Semua orang menghormati Yusuf. Apakah saudara percaya? Selama kita dalam koridornya Tuhan, ada 7 hal yang di mana Tuhan tetap akan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai Yusuf. Nah saudara, mari kita setia. Mari kita terus berharap. Mari kita sabar. Jangan punya pemikiran yang salah. Jangan mengambil keputusan yang salah. Karena sekalipun koridornya Tuhan itu gelap, seakan-akan jalan-jalan Tuhan itu gelap. Tetapi dengar, itu jalan pintas menuju kepada janji penggenapan Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 dan 2 mengatakan seperti ini. Mazmur 126 ayat 1 dan 2 mengatakan seperti ini. Nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Saya percaya orang-orang yang setia dan terus berani berjalan dalam lorongnya Tuhan, koridornya Tuhan, pasti sampai ke ujung lorong itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Akan melihat sesuatu terang Tuhan. Akan melihat penggenapan daripada janji Tuhan itu. Berada di dalam koridornya Tuhan itu adalah jalan yang paling tepat untuk kita mengalami atau dapat mengalami janji Tuhan. Sekalipun ketika kita berjalan di koridornya Tuhan ada banyak lorong-lorong jalan-jalan yang gelap sekali. Tapi sekali lagi jangan takut, jangan berontak, jangan meragukan Tuhan, jangan pesimis, jangan menyerah. Tetaplah berharap dan terus berharap kepada Tuhan. Tetapkan arahkan pandangan kita ke depan. Jangan menoleh ke belakang seperti orang-orang Israel. Saat melewati koridornya Tuhan padang belantara, mereka menoleh ke belakang. Mereka lebih tertarik kepada Mesir. Lalu mereka ingin kembali ke Mesir. Dengar ini, tidak ada satupun di antara mereka mengalami janji Tuhan yang menoleh ke belakang. Tetapi berjalanlah, pandanglah ke depan seperti Kaleb dan Yosua. Sekalipun mereka menghadapi bangsa-bangsa keturunan raksasa. Saat mereka dibawa dalam lorong-lorong koridornya Tuhan, mereka lebih percaya kepada penyertaan Tuhan. Mereka sangat percaya pasti akan mencapai ujung lorong tersebut, yaitu janji Tuhan itu pasti akan mereka alami. Apa yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel dalam Bilangan 14 ayat 8? Apa yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel dalam Bilangan 14 ayat 8? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Apakah Anda dan saya punya pengharapan akan janji Tuhan seperti Yosua ini?
Di saat kita sedang berjalan di dalam koridor atau lorong-lorongnya Tuhan, saya mau mendorong saudara, percayalah, Anda dan saya pasti akan mencapai ujung lorong tersebut dan melihat terang kemuliaan Tuhan terbit nyata atas hidup kita. Seperti dialami Kaleb, Yosua, dan Yusuf. Tuhan itu punya cara yang berbeda dalam membawa kita kepada janjinya. Bukan seperti pemikiran kita, tetapi pemikiran Tuhan. Ya, kita selaraskan dengan pemikirannya Tuhan. Mari kita belajar seperti Yusuf dapat menemukan Tuhan dalam setiap situasi ketika ia ada di bawah dalam koridornya Tuhan. Mari kita belajar seperti Yusuf untuk dapat menemukan Tuhan dalam setiap situasi yang sedang ia hadapi dan alami ketika ia ada di dalam koridornya Tuhan. Lihat ini. Yusuf tetap dapat menemukan Tuhan di saat ia jadi budak. Yusuf tetap menemukan Tuhan saat ia difitnah atau dijebloskan dalam penjara. Yusuf tetap dapat menemukan Tuhan saat ia kesepian dalam penjara. Saat dilupakan oleh orang yang ditolongnya. Yusuf tetap menemukan Tuhan dalam situasi yang dihadapi. Jadi saya ingin mendorong saudara hari ini. Temukan Tuhan dalam setiap situasi yang saudara dan saya alami sekarang ini. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita di situasi yang sedang kita hadapi. Percayalah ini. Apapun yang sedang kita hadapi, percayalah. Kita sedang ada di dalam koridornya Tuhan. Itu adalah jalan pintas menuju apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita ingin melihat apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah lari dari koridornya Tuhan. Jalani terus. Saudara dan saya pasti sampai ke ujung lorong itu. Di situ ada terang kemuliaan Tuhan yang sudah menanti kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Saudara, minggu depan nanti kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu keberhasilan Yusuf dalam melewati koridor Tuhan. Dapat mencapai ujung lorong tersebut dan mengalami janji Tuhan. Bagian yang ketiga dengan tema fokus. Kita akan lihat, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan di minggu ke depan. Mari kita akan berdoa bersama-sama hari ini. Kita akan nyanyikan sebuah pujian menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh setiap hati kami. Amin. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu. Arti kehadiran-Mu selalu. Nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan. Yes, amin. Rancangan yang penuh damai. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan.
terselami. Jalanmu tak terselami. Kami percaya Tuhan, Oleh setiap hati di saat kami dituntun masuk dalam koridor-Mu, namun kami percaya ada rencana yang indah. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini Engkau berbicara kepada kami bahwa ketika kami dibawa masuk dalam koridor Tuhan, itulah jalan, lorong yang menghubungkan kami menuju pada penggenapan janji Tuhan. Seringkali kami tidak menyadari ketika kami dibawa ke lorong-lorongnya Tuhan yang gelap. Kami tidak melihat terang, kami tidak melihat penyertaan Tuhan. Kami tidak melihat pertolongan Tuhan, kami tidak melihat jawaban daripada Tuhan. Seakan-akan semua janji Tuhan itu jauh dari kami. Namun sesungguhnya ketika kami ada di dalam koridor-Mu, Engkau tetap berserta kami. Engkau tetap memberikan kepada kami penjagaan, perlindungan. Engkau tetap memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau tetap membawa kami kemampuan ilahi, kesanggupan ilahi untuk kami dapat melewati lorong demi lorong itu sampai kami mencapai ujung lorong itu. Kami dapat belajar dari kehidupan Yusuf. Justru ketika ia jadi budak, ia ada di dalam rancangan Tuhan untuk dia boleh semakin dekat dengan janji Tuhan. Dan ketika ia difitnah, dimasukkan dalam penjara, dilupakan oleh orang yang ditolongnya pun, itu semakin mendekatkan dia kepada janji Tuhan. Sekarang kami tahu, dalam koridor-Mu itu adalah jalan pintas untuk mengalami janji Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami pegang selama ini. Tuhan, bukakan mata rohani kami. Bukakan mata kami untuk kami dapat melihat bahwa sesungguhnya apa yang Kau janjikan itu pasti terjadi, pasti digenapi. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah berbicara. Apa yang Kau sampaikan, apa yang Kau katakan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu hari ini yang memerdekakan kami, yang membebaskan kami dari tawanan-tawanan musuh. Sehingga sekarang kami dapat melihat di dalam jalan-jalan-Mu itu, di dalam lorong-lorong-Mu itu,
Engkau tetap bersama kami, Engkau tetap beserta kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh bangkit iman kami kembali untuk terus berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, sebab kami tahu pengharapan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Di dalam nama Yesus, diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang dalam pergumulan apapun, yang sedang dibawa dalam lorong-lorong gelapnya Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini mendapat pencerahan rohani, sehingga kami semua boleh mendapatkan damai sejahtera dari pendengaran kami akan firman Tuhan hari ini. Dan damai sejahtera ini menimbulkan iman, menimbulkan kekuatan, menimbulkan pengharapan yang baru. Dan kami pasti akan mencapai ujung daripada lorong itu, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan pengumuman pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama, bahwa minggu depan ibadahnya tetap online ya seperti ini, karena masih ada masa-masa pandemi. Lalu untuk yang kedua, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, ya baik itu persembahan untuk operasional gereja maupun persembahan 1/10, ya nanti bisa melalui rekening yang akan ditampilkan setelah ini ya, setelah ibadah ini. Lalu yang ketiga, karena ini masih pandemi juga, mari kita sama-sama saling menjaga kesehatan kita. Mari hindari kerumunan, jaga jarak, bila keluar rumah selalu pakai masker. Yang lebih penting lagi, mari jika memang tidak penting, hindari untuk keluar rumah. Baiklah, itu saja pengumuman kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sekarang mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan sebagai bejana untuk diisi, dipenuhi dengan anugerah yang baru. Kiranya anugerah yang baru dari Tuhan ini akan ada di atas kita di sepanjang minggu ini, di sepanjang bulan ini, dan sepanjang tahun ini. Penyertaannya selalu ada di atas kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara mengakhiri ibadah ini, terimalah sekarang berkat anugerah yang melimpah, yang begitu besar, yang lebih daripada cukup dilimpahkan dalam hidup saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara, kesehatan saudara, anak-anak saudara, keluar masuk saudara, pekerjaan usaha saudara, bisnis saudara, bahkan masa depan saudara. Apapun yang saudara pegang dalam janjinya, itu pasti terlaksana, itu pasti terjadi, itu pasti digenapi oleh Tuhan. Dengan waktu Tuhan, saat Tuhan, saudara akan tiba di lorong, di ujung lorongnya Tuhan. Tuhan sudah menantikan saudara dengan segala kemuliaannya disediakan untuk saudara. Terimalah semua berkat anugerah ini turun dalam hidupmu sekarang ini. Di dalam nama Yesus Kristus, pengurapannya akan terus menyertai saudara hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan terus sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Immanuel, Tuhan Yesus beserta saudara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati.